Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Di mana di kesempatan kali ini kalau kita update teman-teman ya dari segi sektor meme coin aja lah ya. Karena di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, dari sektor utilitas juga mengalami dropping yang cukup luar biasa. Di sini kalau kita lihat dari segi meme coin sendiri juga sama teman-teman ya. Juga sama, kecuali Shiba nih udah mulai recover gitu kan. Untuk Dogecoin, PP ini masih dalam kondisi koreksi. Oke, masih dalam kondisi koreksi. Trump juga sama ya kan, koreksi. Kalau Trump seperti yang saya bilang teman-teman, kita perlu waspada di range harga 6 sampai 9 dolar ya, antara 9 sampai 6 dolar itu kita perlu waspada di area range tersebut untuk Trump ya. Bong juga mengalami koreksi, Floki juga sama teman-teman ya, Melani juga sama teman-teman ya, koreksi. Jadi mayoritas meme coin kali ini mengalami apa? Yes, koreksi teman-teman ya. Jadi kalau kalian memang benar-benar apa ya, optimis gitu ya, nggak pesimis. Kalau kalian benar-benar optimis dari sektor kripto, terutama meme coin, karena gini ya, meme coin itu memang resikonya sangat tinggi teman-teman, resiko sangat tinggi. Cuman ya itu tadi ya, pengembaliannya cukup mantap jiwa gitu ya. Jadi berbanding ya apa ya, antara resiko dengan keuntungan itu sama-sama besarnya gitu loh ya. Oke, jadi kalian udah mulai bisa DCI nih ya, udah mulai bisa DCI. Kalian cari titik supportnya untuk entry point buy-nya gitu teman-teman ya. Nah kali ini teman-teman ya, untuk para komunitas meme coin ya, terutama meme coin teman-teman ya. Nah jadi di sini yang perlu kalian ketahui adalah ini. Nah, jadi di sini teman-teman ya, koin meme kehilangan sekitar 44 miliar dolar dalam 3 minggu. Apa selanjutnya? Nah, kalau kita mengacu pada kehilangan ini, market cap ya teman-teman ya, market cap itu turun ya kan, turun dari 100 sekian miliar dolar pada waktu itu ya kan, turun di bawah 100 miliar dolar. Tepatnya kali ini kalau nggak salah di area 74 atau berapa gitu ya. Penurunan cukup signifikan ya, bukan hanya dari sektor meme, melainkan dari token-token utilitas juga mengalami hal yang serupa. Jadi kalau kita bandingkan teman-teman, sebenarnya ini sejalan antara meme coin, token utilitas itu juga sama, pergerakannya turun semua teman-teman ya. Akan tetapi yang perlu kalian ketahui adalah ketika bullish ya, ketika market udah mulai recover, itu biasanya gini teman-teman ya. Memang token utilitas itu sangat sangat bagus kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Akan tetapi dia memiliki kelemahan kalau dibandingkan dari meme coin. Ya kalau kita bandingkan meme coin dengan token utilitas, tentunya meme coin ada yang memiliki utilitas, ada yang nggak memiliki. Nah, meme coin kalau udah mulai recover itu kenaikannya cukup signifikan, luar biasa. Tapi kalau kita berbicara tentang token utilitas ya kan, ya dia mulai recover, cuman kenaikannya itu lebih didominasi terhadap meme coin gitu loh ya. Nah, jadi ya kalian kalau ingin cari yang notabene aman ya kan, kalian bisa masuk ke token utilitas karena penurunannya juga nggak terlalu signifikan, naiknya juga pelan-pelan gitu ya. Kalau meme coin kan turunnya signifikan, tapi sekali ngaceng ya luar biasa, to the moon gitu teman-teman ya. Nah, oke, jadi di sini pasar kripto adalah pusat volatilitas dan ketidakpastian yang tinggi. Yes, ya, sektor kripto itu nggak ada ilmu pasti. Nah, terutama koin meme. Hanya beberapa minggu yang lalu pasar berkembang pesat dengan keuntungan, menambahkan nilai signifikan pada saat digital. Oke, namun laporan terbaru menunjukkan kerugian yang mengejutkan sebesar 44 miliar dolar dalam mata uang kripto bertema meme coin aja ya, hanya meme coin. Nah, kapitalisasi pasar koin meme turun sebesar 44 miliar selama 3 minggu. Pasar token meme mengalami turbulensi besar-besaran, meskipun ketidakstabilan ini merupakan bagian dari penurunan altcoin global. Nah, di sini udah dijelaskan ya, ketidakstabilan ini merupakan penurunan altcoin secara global ya. Kalau secara global kan menyeluruh, seperti token utilitas, induknya sektor kripto ya kan, seperti Bitcoin, apalagi meme coin itu mengalami penurunan yang sama. Berarti ini sehat dari sektor kriptonya, karena bukan hanya meme coin aja yang anjlok, tapi secara global. Jadi ini sehat ya, dalam tanda kutip sehat adalah ya karena semuanya crash gitu teman-teman ya.
Nah, di mana penurunan 30% ini telah berdampak signifikan pada koin meme dan investor papan atas ya, seperti Dogecoin turun 24%, Shiba Inu turun 20%, PP 29% dan banyak lagi yang lainnya. Meskipun penurunan seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah di pasar, perubahan drastis mata uang meme dari yang sedang naik daun dan naik menjadi turun mengejutkan banyak orang. Yes ya teman-teman ya, itu hal yang lumrah naik turun. Karena gini, saya sering bilang terhadap teman-teman ya, saat ada kenaikan ya alangkah baiknya minimal itu modal kita aman ya, dalam tanda kutip saat naik kita taking profit ya. Kalau kita nggak bisa taking profit, setidaknya modal kita diamankan dulu. Biarkan income atau cuan yang masih ada dalam bentuk koin tersebut yang bekerja buat kalian ya. Contohnya di sini teman-teman ya. Ada beberapa meme coin yang memang saya hold sampai saat ini. Oke, seperti apa? Dogecoin. Saya pegang ya, Shiba Inu, PP, Bong, terus ada apa lagi ya? Floki teman-teman ya, dan masih banyak lagi meme coin lainnya yang saya pegang. Cuman teman-teman ya, sekitar 80% daripada meme coin yang saya pegang itu modalnya udah keluar dari meme coin. Dalam tanda kutip adalah modal udah keluar, cuan udah dapet gitu kan. Nah, profitnya biar berputar di situ. Oke. Seperti itu. Itu akan jauh lebih tenang untuk kita semua gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan sifat tamak, ya udah teman-teman ya, mau naik berapa ratus persen tetap masih aja kurang, nggak mau taking profit. Oke. Nah, jadi kenapa sih sektor meme coin itu mengalami penurunan dan altcoin juga mengalami penurunan? Yang pertama karena likuiditas pertama kali turun ya, likuiditas itu disedot oleh token Trump itu ya kan. Oleh token Trump, peluncuran token Trump tersebut menyedot semua likuiditas yang notabene altcoin akhirnya menjadi merah merona-rona alias meronta-ronta ya kan. Nah, setelah likuiditas sudah mulai menyebar kembali, terbitlah Melani yang mengakibatkan apa? Penyedotan likuiditas kembali ya kan. Nah, setelah Melani ini udah mulai apa ya, udah mulai menyebar kembali nih likuiditasnya, udah mulai merata masuk ke dalam meme coin, token-token utilitas, terbitlah perang dagang yang mengakibatkan apa? Penurunan kembali teman-teman ya. Jadi dan di sini teman-teman, selain itu adalah analis klaim daripada Pump Fund ya, menghancurkan musim altcoin. Pump Fund diluncurkan pada tahun 2024 sehingga memudahkan peluncuran token kripto. Sejak diperkenalkan, masuknya token yang baru diluncurkan telah meningkat berkali-kali lipat. Yes ya. Jadi pump fund tersebut ya, kita nggak nyalahin pump fund juga. Cuman kan gini teman-teman, mayoritas orang-orang bermain speculation di pump fund. Kenapa? Karena token yang baru launching di situ banyak sekali ya kan. Habis itu dia bisa recover, bisa naik ribuan persen, puluhan ribu persen bahkan ya. Jadi banyak cenderung orang yang suka tuh untuk masuk di pump fund. Padahal di situ juga gampang sekali untuk rug pull gitu ya. Nah, dalam postingan X, Abel menyebutkan bahwa peluncuran koin meme ini telah membawa perubahan dramatis dalam siklus pasar. Meskipun kejelasan regulasi rendah, altcoin mengalami tren naik yang konsisten selama 6-8 minggu pada tahun 2024. Namun, AB mengklaim bahwa pump fund menghancurkan dengan membanjiri pasar dengan jutaan token. Hal ini mengakibatkan apa? Perbedaan antara lintasan harga Bitcoin dan kapitalisasi pasar altcoin teratas. Jadi para analis percaya nih peluncuran yang membanjiri ini mengakibatkan penurunan ya. Apa berikutnya? Setelah kinerja yang mengesankan sepanjang tahun 2024, koin meme menghadapi volatilitas tinggi. Jadi pada dasarnya gini teman-teman ya. Yang mengakibatkan penurunan kalau menurut para analis adalah dari sektor pump fund, penyedotan likuiditas masuk ke Trump dan di mana masuk ke Melani. Yang kedua perang dagang antara Amerika dan China ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu yang berpengaruh, yang sangat volatilitas ya saat ada perang dagang tersebut gitu kan. Nah, jadi apakah di kali ini masih ada potensi untuk recovernya altcoin? Masih ada kalau menurut saya ya, masih ada teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih bullish nih, alt session bakal terjadi, kalian cari aja, entah kalian mau masuk dalam token utilitas atau meme coin, cari aja area-area yang mungkin ada base-nya, ada demand-nya di situ ya kan, ada gap, terus ada support ya, atau SND, SNR-nya. Kalian cari di situ teman-teman ya untuk entry.
Oke, dan saat udah mulai recover nih, yang penting jangan tamak, kita scalpingan aja untuk saat ini ya. Naik, jual sekian persen, turun, masuk lagi, naik, jual sekian persen, turun, masuk lagi, kayak gitu loh ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi teman-teman ya. Semoga kalian semua tetap semangat lah ya menghadapi cobaan-cobaan seperti ini. Oke, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.